lalu klik tombol cari. Akan ada informasi yang muncul seperti jabatan, lokasi, ada jenis formasi, ada kualifikasi pendidikan, ada kebutuhan atau kuotanya berapa sih yang dibutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Tamara Pratiwi. Sesuai dengan judulnya, kali ini aku mau bahas cara cek formasi tersedia di seleksi CASN tahun 2021. Dan ini berlaku juga untuk P3K dan juga CPNS. Nah teman-teman, udah hari keberapa nih untuk pendaftaran CPNS? Bentar lagi udah mau tutup. Nah, kalau udah mau tutup, teman-teman pasti udah melis formasi-formasi yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Nah, sebelum aku kasih tahu untuk cara ceknya bagaimana, teman-teman juga harus bisa ya untuk memfilter semua informasi yang masuk di media sosial itu dengan baik dan benar. Nah, ini pertanyaan di DM aku, banyak juga yang masuk dan juga sesuai dengan WhatsApp ya. Cara cek minim pelamar itu di mana sih, Tam, gitu. Aku kemarin itu ada sempat ngepost ya dari Bimas, ada juga dari kementerian lainnya. Aku screenshot gitu yang aku dapatkan dari grup CPNS tahun 2021. Terus aku share gitu di Instagram. Ternyata banyak yang tanya, kenapa sih kami nggak bisa dapatkan itu gitu, kenapa kami susah nyari itu gitu. Padahal teman-teman, sebenarnya untuk mendapatkan itu aku juga nggak bisa mendapatkan dari informasi atau dari kementeriannya langsung, tapi aku dapatkan di berbagai grup-grup Telegram yang ada di sekarang ini untuk penerimaan CPNS dan juga P3K. Nah, kenapa aku juga masuk ke dalam grup tersebut? Nah, aku juga mau mencari tahu sebenarnya perkembangan CPNS tahun 2021 ini seperti apa, dan kementerian yang mungkin populer, kementerian yang terendah pendaftarnya. Aku juga pengen tahu untuk bisa berbagi kepada teman-teman sekalian. Ada kemungkinan kita bisa dapatkan itu melalui portal SSCASN-nya. Tapi lebih memungkinkan lagi ketika kita bergabung dengan grup-grup sesuai dengan kualifikasi pendidikan kita. Misalnya, itu kalau kementerian aku itu kan Kementerian Kominfo. Nah, itu menyediakan memang forum grup memang resmi dari Kominfo-nya sendiri. Jadi informasinya sudah pasti akurat. Terus kita bisa dapatkan untuk Q&A-nya, misalnya question and answer-nya itu dari peserta-peserta. Jadi peserta itu melis semua pertanyaannya seperti yang di sebelah ini. Semuanya menulis pertanyaan mereka, nanti itu akan dijawab oleh admin dari Kominfo-nya sendiri. Jadi nggak usah khawatir ketika teman-teman masuk di grup instansi resminya. Nah, teman-teman juga bisa dapatkan dari kementerian atau instansi lainnya itu berapa pelamar ataupun mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mengenai informasi teman-teman. Jadi jangan sungkan untuk bergabung di beberapa grup Telegram atau grup di WhatsApp. Itu akan mendapatkan informasi teman-teman. Karena kalau misal kita percaya dengan diri sendiri tapi tidak mendapatkan informasi dari yang lain atau mendapatkan ilmu dari yang benar aslinya atau tutornya, itu bakal susah. Apalagi kita yang newbie atau yang baru pendaftar CPNS. Nah, itu salah banget sih. Nah, aku waktu itu aku ikut di dalam grupnya Kominfo, yang Kementerian Kominfo, yang ada adminnya dari Kominfo sendiri. Habis itu aku juga ikut formasi peranata siarannya. Habis itu formasi lain aku juga ikut yang pemerintah Kota Pekanbaru, ada juga pemerintah Provinsi Riau, ada juga waktu itu untuk jurusan ilmu komunikasi itu jujur pertama kali menggunakan Telegram aku belum paham, tapi karena banyak ya, kalau misalnya Telegram ini kan bisa beribu orang kan di dalamnya, jadi aku harus ikut itu gitu. Kalau
Kalau WhatsApp kan kita terbatas hanya 200-an gitu kan. Jadi aku ikutnya Telegram. Nah, Telegram ini dari berbagai seluruh penjuru Indonesia itu ada di sana gitu teman-teman. Baik nanti yang kita dapatkan satu formasi, atau mungkin yang kita nggak cocok sebenarnya untuk masuk ke kualifikasi pendidikan itu, ataupun pertanyaan-pertanyaan yang lain yang mungkin sepele banget ya, untuk nomor ijazah di mana sih gitu. Itu dipertanyakan juga di dalam grup. Mungkin itu sepele teman-teman, tapi itu ketika kita mau daftar kita agak bingung juga gitu, mana sih yang nomor ijazah, yang mana sih tanggal ijazah gitu kan, itu pusing. Tapi dengan adanya grup tersebut kita akan mendapatkan informasi secara berkala. Jadi ada update yang mungkin kita lupa untuk mempertanyakan, tapi teman-teman lain ikut mempertanyakan itu sehingga kita jadi tahu. Jadi pertanyaannya kembali lagi, bagaimana cara mendapatkan formasi yang minim pelamar. Nah, untuk yang minim pelamar teman-teman, itu memang wajibnya kita harus ikut grup-grup Telegram. Nah, itu mendapatkan informasi bukan hanya yang minim pelamar, tapi cara strateginya bagaimana sesuai dengan formasi kita. Apalagi misalnya kualifikasi pendidikan kita itu agak susah gitu, agak jarang gitu. Nah, untuk yang teman-teman yang berbasis syariah, ini yang instansi BIMAS, ini salah satunya rekomendasi aku untuk teman-teman bisa daftarkan yang kesulitan untuk mencari misalnya komunikasi penyiaran Islam, ada manajemen dakwah, ada ekonomi syariah dan lain sebagainya. Nah, ini ada formasi-formasi berbasis syariah yang bisa didaftarkan di BIMAS ini teman-teman. Terus cari update informasinya agar teman-teman juga bisa tahu gitu, formasi teman-teman itu bisa nggak sih dengan kualifikasi pendidikan kita gitu. Dan langsung ke intinya ya, cara cek formasi yang tersedia di penerimaan CASN 2021. Nah, CASN ini adalah calon aparatur sipil negara ya. Jadi ada dua sebenarnya kategori dari ASN, adalah PNS dan P3K. Jadi teman-teman juga harus tahu nih, ASN itu terdiri dari apa aja. Nah, yang kali ini aku bahas adalah PNS-nya, atau saat ini penerimaan CPNS ya. Nah, teman-teman bisa mengunjungi sscasn.bkn.go.id seperti yang di samping ini. Habis itu, teman-teman untuk cara cek formasi yang tersedia itu bisa pilih menu layanan informasi. Nih, ini layanan informasi. Lalu pilih info lowongan. Info lowongan. Tahap selanjutnya akan muncul halaman simulasi pemilihan formasi SPF. Itu singkatan dari simulasi pemilihan SPF. Selanjutnya ya, isi jenis pengadaan. Jenis pengadaan tersebut bisa CPNS atau CP3K ya. Tapi ya kali ini kita bahas CPNS. Nah, jadi jenis pengadaannya adalah CPNS seperti yang di samping ini. Setelah kita isi untuk jenis pengadaannya CPNS, ya teman-teman langsung diarahkan tentang pemilihan instansi. Ini pilih kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang diinginkan. Instansinya seperti kementerian, kementeriannya kementerian apa gitu, atau mungkin hanya kementerian aja. Nanti ada beberapa kementerian yang akan menjadi listnya gitu. Lalu klik tombol cari. Akan ada informasi yang muncul seperti jabatan, lokasi, ada jenis formasi, ada kualifikasi pendidikan, ada kebutuhan atau kuotanya berapa sih yang dibutuhkan gitu. Jadi ini adalah salah satu strategi juga untuk bisa mengetahui sebenarnya kita itu bisa lulus di mana dan sesuai dengan apa gitu, jenis kualifikasi pendidikan kita. Oke teman-teman, ya sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga ini bermanfaat dan teman-teman juga bisa memanfaatkan waktu yang sangat singkat ini untuk pendaftaran CPNS tahun 2021. Jika Anda untuk kualifikasi atau lulusan SMA yang belum keluar ijazah, daftar saja SMA. Bisa jadi pengetahuan Anda lulus tahun ini, ataupun mungkin Anda yang sedang bingung, ya silahkan list terlebih dahulu. Untuk bertanya boleh juga untuk ke teman-teman yang sudah pernah lulus CPNS, tapi Anda juga lebih baik nulis dulu jurusan dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan, informasi yang ada pada saat ini. Itu list penting sekali, baru kita bisa daftar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.